Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, angklung, musik tradisional asal Jawa Barat ini terus mengalami perkembangan. Dalam pementasannya, angklung ini kerap dikolaborasikan dengan alat musik modern. Nah, Mansyur Angklung ini adalah salah satu seniman dari angklung. Kecintaannya pada musik angklung membuat Mansyur Praditya atau biasa disapa Mansyur Angklung memutuskan untuk kuliah di Prodi Angklung dan Musik Bambu Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung setelah lulus sekolah menengah. Mansyur Angklung bermimpi untuk menjadi inspirasi banyak anak muda di Indonesia. Ia ingin bisa membawa alat musik asal Jawa Barat itu hingga ke pentas dunia. Walaupun terkesan tradisional, alat musik yang terbuat dari rangkaian bambu itu dapat mengiringi berbagai jenis musik lain. Dengan kata lain, bisa dikolaborasikan dengan alat musik modern. Untuk menarik minat anak muda dan agar bisa lebih kekinian, Mansyur memadukan angklung dengan genre electronic dance music atau EDM. Berkat angklung yang ia kolaborasikan dengan EDM tersebut, Mansyur telah melanglang buana ke sejumlah negara, seperti mewakili Indonesia untuk tampil di Yilan International Arts Festival Taiwan pada tahun 2016, World Harvest Festival Sarawak Culture Village Malaysia 2019, dan tampil di sejumlah negara lainnya. Ya pemirsa, untuk mengenal lebih jauh perjalanan Mansyur Angklung memperkenalkan angklung ke kancah internasional, kita sudah terhubung dengan Kang Mansyur Angklung. Kita sapa langsung. Selamat pagi, kumaha damang, Kang Mansyur. Alhamdulillah Mbak Julita, damang. Oke, iya Kang Mansyur, ini kan tadi sempat dilihat ya cuplikannya agak berbeda permainan angklungnya. Tapi bisa dijelasin apa sih bedanya Mansyur Angklung dengan musisi angklung lainnya? Mungkin perbedaan saya adalah saya mengemas angklung ini menjadi alat musik yang kekinian dan diminati anak muda. Biasanya kan angklung ini dimainkan hanya di musik tradisional atau di wedding atau di acara-acara tertentu. Tapi angklung ini saya tampilkan di festival-festival anak muda, seperti tampilan saya pun bukan hanya tradisional tapi sudah modern juga. Tampilan Korea dengan kemasan menarik, electronic dance music, dan saya kemas seperti ini, begitu Mbak. Oke, tapi kan tentunya ada trial and error ya, harusnya nggak langsung kayak cocok gitu ya, tradisional dengan Betul. EDM gitu. Nah itu sejak kapan mulai mencoba-coba dan ketemunya, oh ini ternyata masuk pas itu kapan? Ini diawali saat saya berangkat ke Osaka, Jepang dengan salah satu artis yang sekarang juga DJ, namanya DJ Ari Irham, dia sekarang jadi aktor juga. Saya mewakili Indonesia di sana 2016 ke Osaka, Jepang. Angklung dan musik tradisional lainnya seperti kecapi, gendang, suling, dan lain sebagainya kolaborasi dengan electronic dance music atau DJ ya. Dan di situ terciptalah formula, ternyata musik tradisional pun bisa dipadu-padankan dengan musik elektronik yang sangat kekinian. Dan setelah balik ke Indonesia, lalu kita kemas bahkan sampai masuk industri musik Indonesia dan menjadi Mansyur Angklung yang sekarang. Iya, tapi kan masalah cocok dengan gak cocok ini kan bisa dibilang relatif gitu kan. Ada orang yang mungkin seneng gitu, tapi ada juga yang kurang cocok gitu. Tapi respon pendengar ketika mendengarkan angklung di EDM itu pada saat selesai mengkolaborasikannya tuh gimana? Kebanyakan orang, sebagian besar pasti langsung amazed karena even mereka tahu musik elektronik itu mungkin biasa dimainkan di klub malam atau di dunia gemerlap gitu ya. Tapi ternyata musik tradisional yang terkesan kuno atau kolot ini ternyata bisa sebanding. Karena zaman sekarang bukan zamannya kompetisi tapi kolaborasi. Disitulah terjadi chemistry yang sangat enak antara musik angklung yang sangat kental dengan suara getarannya dan juga suara elektronik yang penuh dengan bassnya dem dem dem, lalu kita satukan menjadilah electronic dance music by angklung gitu. Oke, luar biasa sekali gitu ya. Dan juga di sini ada unsur bagaimana melestarikan si angklung ini ya. Sebenarnya jangan sampai kemudian beberapa tahun ke depan nggak ada anak muda yang meneruskan gitu permainan angklung dari Jawa Barat ini. Kang Mansyur, ini katanya kan juga dulu ngambil kuliah prodinya itu angklung ya. Emang berarti dari dulu zaman sekolah udah tertarik atau gimana ceritanya?
Awalnya sebenarnya karena terpaksa ya, karena saya itu Oke. darah Jawa, Mbak Judelita. Saya darah Jawa, dilahirkan oleh orang tua dari Jawa, tapi dipaksakan untuk masuk ke SMK. Dari SMK itu saya sudah seni, seni tradisional Sunda. Oke. Saya belajar gamelan, suling, kecapi, dan teori-teori tentang musik Sunda. Dan disitulah saya mulai mengenal bahwa ternyata musik tradisional ini harus punya kemasan yang berbeda. Lalu setelah lulus dari SMK itu, saya melanjutkan ke ISB Bandung jurusan angklung itu. Ternyata saya jatuh cinta dengan si angklung ini dan menjadikan angklung ini alat musik terunik di dunia. Kenapa? Karena ini Ya. sudah menjadi warisan budaya tak benda asli dari Indonesia, bahkan sudah menjadi ikonnya kota Bandung. Sekarang Bandung bukan kota kembang, tapi sekarang Bandung kota angklung gitu Mbak Bandung Julita. Kota Angklung. Jadi bisa nanti kalau ke Bandung Yes, kabarin Kang Mansur biar bisa belajar bareng kali ya. betul. Iya ya. Oke, Kang Mansur, Betul, tadi bisa banget. sempat lihat juga ya, Kang Mansur itu kan pergi ke luar negeri gitu dan juga mentas kan nggak sendiri, juga dibantu oleh teman-teman. Itu ketemunya waktu kuliah atau membentuk timnya itu dari mana? Biasanya ketemu di lapangan sih karena kita nggak bisa satu kolam sendiri. Misalkan saya musisi angklung nih, kolaborasi sama musisi angklung yang lain, tapi nggak. Saya kolaborasi dengan rapper yang ada di Dubai pun, Hmm, saya kolaborasi dengan DJ di sana, saya kolaborasi dengan penari di sana, saya ya. kolaborasi dengan musisi-musisi yang ada di negara-negara lain, dan itu menjadikan satu pengalaman yang sangat penting. Ternyata angklung ini for everyone, for everywhere dan anyone seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau dari pengalaman ke luar negeri gitu ya dan juga bagaimana bereksplorasi ini kan sudah banyak ya saya yakin Kang Mansur gitu sampai ada namanya Betul, Kang Mansur Angklung gitu jadi nama belakang gitu. Nah, ini banyak nggak yang betul. pengen belajar gitu ke Kang Mansur? Sangat-sangat banyak, bahkan saya pun hampir kewalahan. Ada satu waktu saya perform di Dubai dan di Malaysia, mereka sangat tertarik dan menyuruh saya tinggal di sana gitu ya, tinggal di Dubai, Wow. tinggal di Malaysia gitu, sampai-sampai harus bikin sanggar di sana. Tapi karena saya sudah cinta Indonesia, balik lagi ke Indonesia dan mengajar di sini, mendirikan sekolah online sendiri namanya Indo Angklunggram, begitu. Indo Angklunggram. Wow. Betul, Nah, itu masih online ya. Itu udah banyak nggak masih online. siswanya? Sebenarnya siswanya itu tentatif ya, biasanya dia per project, jadi per 3 bulan dia udah bisa main, saya lepas gitu, Oke. biasanya seperti itu. Oke, nah ini kan tentu ada rencana-rencana ke depan bagaimana tetap mengembangkan angklung ini. Ini akan dieksplor Yes. kemana lagi nih, Kang? Angklung ini mungkin tagline saya adalah bring angklung to the next level, Iya. supaya angklung ini bisa naik level menjadi mungkin musik tradisional, tadinya menjadi musik modern, karena ini sudah sangat layak. Angklung ini semoga sudah ada di toko-toko musik di Indonesia, orang bisa gampang memainkannya, gampang membelinya dan lain sebagainya. Angklung untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun gitu sih Mbak. Oke, tapi Kang Mansur ini melihat ya anak-anak di Jawa Barat, terutama mungkin di Bandung, ini Betul. ketertarikannya terhadap alat musik tradisional ini masih ada. Tapi karena Kang Mansur tadi sempat bilang orang luar negeri tuh appreciate banget loh sama alat musik tradisional kita. Nah, kalau di lokalnya sendiri tuh gimana? Sebenarnya mereka tuh menghargai juga Indonesia, Jawa Barat, Bandung sangat menghargai mungkin, tapi karena mereka sering banyak menjumpai angklung yang serupa, mungkin karena sudah biasa, jadi tidak mes. Kalau di luar negeri kan mereka melihat ada DJ tapi perform dengan musik tradisional dari Indonesia, dari angklung ini terbuat dari bambu, Hmm. tapi bisa menghasilkan ada yang indah. Mereka kan langsung otak mereka tuh mikir ini terbuat dari bambu tapi kok bisa bikin nada yang indah dan bisa bikin mereka joget. Itu sih yang bikin mereka amazed gitu. Oke, to the next level nih si angklung ini. Butuh apa aja sih yang Yes, mungkin bisa membuat angklung? Tentunya butuh orang-orangnya, udah pasti gitu. Tapi mungkin hal lain yang kira-kira bisa betul. membantu bagaimana si angklung ini go to the next level. Banyak elemen sih karena musik ini tidak lepas dari sosialisasi. Musik ini nggak bisa berdiri sendiri karena musik ini bahasa universal. Ya. Saya harus selalu berkolaborasi. Saya harus terus berinovasi. Angklung ini berkolaborasi dengan genre apapun, dengan siapapun, supaya terangkat. Bukan hanya dibandingkan, tapi disandingkan. Angklung Ya. ini sudah bisa menjadi musik modern dan sudah saatnya angklung ini ada di seluruh dunia, gitu. Oke. Nah, mungkin
kedepannya tentu mengembangkan juga sekolah itu menjadi target juga, Kak? Ya, itu sangat menjadi target. Bahkan Indo Angklunggram ini ingin menjangkau semua jaringan sanggar-sanggar angklung atau grup-grup angklung di seluruh dunia. Bakalan kita data dan kita bakalan bersilaturahmi, kita sharing bagaimana keresahan-keresahan di sana. Misalkan ada angklung di Jerman ya, mereka kekurangan pemain, kita datangkan dari Indonesia untuk melatih di sana sampai mereka bisa melatih kepada anak cucunya nanti, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kolaborasi nih dengan alat musik tradisional daerah lainnya, ini sempat kepikiran juga nggak? Tentunya Yap. juga membantu teman-teman dari daerah juga. Betul. Itu sebenarnya udah jadi makanan sehari-hari. Kalau Oke. kalau kolaborasi dengan musik tradisional lain seperti kemarin saya kolaborasi ke Dubai itu dengan Sape Kalimantan dan juga ada Sasando dari NTT dan juga ada Talempong dari Minang dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Yang menjadi tantangan adalah angklung atau musik tradisional yang lainnya bisa disandingkan dengan musik modern seperti drum, gitar, bass dan lain Oke. sebagainya. Itu sih, Mbak. Itu yang menjadi tantangan, tapi tentunya dengan upaya Yes. dari Kang Mansur dan teman-teman musisi tradisional lainnya, ini saya yakin bisa berkembang dan semakin mendunia alat musik tradisional kita. Amin. Kang Mansur, terima kasih telah menginspirasi kami pada pagi hari ini, luar biasa sekali. Sukses selalu. Selamat pagi, Kang Mansur. Amin. Pagi.